apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di tahun yang baru. Nah, semoga di tahun yang baru ini adik-adik penuh dengan semangat baru. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai sidang anak kita. Tapi Aida hari ini gak sendirian loh. Aida ditemani dengan seseorang. Kira-kira siapa ya dia ya? Mana ya kakaknya? Belum datang-datang. Berdoa bersama-sama sehingga hari ini Tuhan bisa memimpin sidang kita. Kita tetap berdoa dengan sikap yang baik. Lipat tangan, pejamkan mata adik-adik dan kita tundukkan kepala. Adik-adik ikutin semua ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Hari ini Kau boleh kembali mengumpulkan kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin kami di tahun-tahun yang lalu. Biarlah di awal tahun ini Kau tetap memberkati kami, berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau memulai sidang kami, biarlah Kau yang memimpin, Kau yang memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang teman-teman, Kak Adik dan Kak Ida mengajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi bersama. Judul lagunya adalah Mata Tuhan Melihat. Oke, mungkin adik-adik udah bisa ya kayaknya. Ya, kalau adik-adik yang di rumah sudah bisa, adik-adik boleh ikutin. Tapi kalau yang belum bisa, adik-adik boleh menyimak ya. Kita akan nyanyikan 2 kali tanpa gerakan. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri ya kayaknya. Ya, semangat. Oke. Amin. Nah betul Kak Erin, kita harus menjadi adik-adik yang setiap saat datang kepada Tuhan. Terus kita nggak boleh apa-apa itu sembunyi-sembunyi. Iya betul sekali. Kita sembunyi mata Tuhan melihat. Kita pasti tahu ya Kak Erin. Iya. Nah, adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bye bye. Halo adik-adik,
Nah, ketemu lagi sama Kak Sinta. Kita mau mendengarkan firman. Sebelum itu, kita menyeru Tuhan 3 kali. Terus kita juga berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan kami berada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan telinga kami, hati kami, juga mulut kami hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan firman Tuhan menjadi susunan di dalam diri kami. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kan kita kan membahas tentang perintah-perintah Allah nih. Masih ingat nggak perintah Allah yang sebelumnya kita bahas? Ada 5. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus, yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian kita saat ini mau membahas perintah Tuhan yang selanjutnya, yaitu perintah Tuhan yang ke-6. 10 perintah Tuhan ini tuh memperkenalkan siapa tuh Tuhan kita, siapakah Tuhan kita. Dengan kata lain, perintah-perintah Tuhan atau ke-10 perintah Tuhan itu menunjukkan apa sih yang disukai Tuhan dan apa sih yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau membahas perintah Tuhan yang nomor 6. Karena melalui perintah Tuhan ini kita tuh jadi tahu siapa yang memberi kita hidup, siapakah pencipta kita. Tuhan Yesus adalah pencipta kita. Tuhan Yesus adalah sang pemberi hidup. Jadi Tuhan yang menciptakan semua manusia yang ada di bumi. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau ada orang yang membunuh manusia ciptaannya. Nah, perintah ke-6 adalah Tuhan memerintahkan kita untuk jangan membunuh. Membunuh itu berarti memandang rendah hidup orang lain. Sama saja kita memandang rendah hidup pencipta kita. Sama saja kita memandang rendah Tuhan Yesus, ya enggak? Ketika kita memandang rendah hidup orang lain, kita memandang rendah Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita menghargai hidup orang lain, kita menghargai pula pencipta kita, sang pemberi hidup kita. Siapa? Tuhan Yesus, betul. Nah, karena Tuhan Yesus tuh menciptakan kita, menciptakan manusia secara khusus. Kita tuh diciptain Tuhan segambar dan serupa Kristus. Luar biasa nggak? Kita sama loh sama Kristus, ya kan? Luar biasa kan? Nah, Tuhan tuh juga punya tujuan. Jadi kita diciptakan Tuhan tuh nggak sembarangan. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Apakah tujuan hidup kita? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Tujuan hidup kita diciptakan Tuhan Yesus. Coba dijawab. Nah, jawaban adik-adik semua benar. Tuhan Yesus menciptakan kita supaya kita nih bisa menyatakan Dia. Kita bisa mewakili Dia di bumi ini. Kita tuh sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena di mata Tuhan hidup kita semua itu berharga. Walaupun Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda, bahasa ada yang berbeda, kulit ada yang berbeda, suku berbeda, terus kecerdasan, kepandaian kita juga berbeda-beda. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih terhadap kita. Tuhan Yesus tuh mengasihi, menyayangi semua manusia ciptaannya.
Bahkan dia rela mati untuk kita manusia, untuk kita semua orang yang berdosa. Benar nggak? Benar ya. Jadi Tuhan Yesus itu sumber hidup kita, sang sumber hidup bagi kita. Hanya Tuhan yang memiliki, Tuhan yang berhak atas hidup kita, Tuhan yang memberi hidup, dan Tuhan pula yang akan mengambil hidup kita. Jadi kita manusia tidak berhak atas hidup orang lain, ya enggak? Bahkan atas hidup kita sendiri, kita manusia tidak berhak. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, selain itu Tuhan pun juga melibatkan manusia dalam pemerintahan dan menghukum mati. Jadi buat pembunuh-pembunuh tuh dan pelaku-pelaku kejahatan ada hukumnya, ya kan? Ada yang menegakkan hukum untuk pelaku-pelaku kejahatan, untuk pelaku-pelaku yang sudah membunuh. Kak Sinta mau tanya nih, kenapa sih ada orang-orang yang memiliki keinginan untuk membunuh? Ih, Ria, kok ada sih orang-orang yang seperti itu memiliki keinginan untuk membunuh? Kira-kira apa ya alasannya yang menyebabkan mereka memiliki keinginan itu? Betul. Nah, soalnya keinginan itu diawali dari rasa kemarahan. Dari kemarahan, terus mereka jadi benci. Itu adalah awal dari keinginan membunuh. Jadi harus hati-hati ya adik-adik. Karena Tuhan itu menganggap marah dan benci sama dengan membunuh. Tuhan menganggap marah dan benci sama dengan membunuh. Jadi hati-hati. Kita nggak boleh sering marah, bahkan sampai benci terhadap orang lain, ya kan? Nih, coba yuk kita bareng-bareng buka Alkitab kita di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kak Sinta bacain ya. Bentar. Nih. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, adik-adik, jika kita membiarkan kemarahan tinggal di dalam hati kita nih, kemarahan itu lama-kelamaan akan menjadi kebencian. Jadi kita nggak boleh nih membiarkan kemarahan itu terus tinggal di dalam hati kita. Karena kalau kita selama nih marahnya terus-terusan marah, jadi benci. Dan si iblis itu si pembunuh manusia, dia akan meracuni kita, dia akan memberikan bisikan-bisikan racun ke dalam diri kita. Ngeri ya, bahaya nggak? Menakutkan nggak? Menakutkan. Makanya di Alkitab juga dikatakan kalau kita marah nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai matahari terbenam. Jadi kalau kita marah nggak boleh tuh lebih dari 1 hari. Jangan sampai kita terus-terusan marah. Kalau kita punya rasa marah nih, segera kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Soalnya kalau marah lama-lama jadi benci, itu takutnya si iblis datang terus merasuki kita, meracuni kita. Kan menakutkan ya toh. Nih Kak Sinta punya cara-cara untuk membantu kita supaya kemarahan dan kebencian bisa menjadi kasih. Gimana sih caranya? Adik-adik ada yang tahu? Nah, Kak Sinta ada caranya nih. Yang pertama, kita perlu terus mengingat betapa besar kasih Tuhan ini buat kita. Betapa besar pengampunan yang Tuhan perlihatkan untuk kita. Terus yang kedua, berdoa. Kita perlu terus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Jadi ketika kita merasa ingin marah karena disalahpahami oleh teman-teman atau oleh orang tua atau yang lain, kita jangan terus-terusan langsung marah, jangan terus-terusan terus sebel. Tapi kita langsung datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya, karena kasih mampu menelan kemarahan dan kebencian. Kasih berasal dari Tuhan karena Tuhan adalah kasih.
Kalau kita terus-menerus berdoa, kita memohon kepada Tuhan, terus Tuhan terus memenuhi diri kita, pasti kemarahan itu bakal luntur dengan sendirinya, bahkan cepat. Kita langsung menjadi mengasihi. Yang awalnya marah, malah mengasihi, ya kan? Kita perlu jadi kasih, orang-orang yang mengasihi, karena kita anak Tuhan. Tuhan adalah kasih dan kita adalah anaknya. Jadi kita pun perlu terus memiliki kasih. Amin. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus terus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan kita terus dipenuhi oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak kasih. Amin. Halo adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan ceritanya tadi? Kakak yakin adik-adik pasti paham apa sih yang dimaksudkan di dalam ceritanya tadi. Nah, sekarang untuk mengakhiri sidang anak-anak kita hari ini, kakak akan memberikan ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan di rumah. Ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 5 ayat 22. Bunyinya, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Kita coba sekali lagi adik-adik. Matius pasal 5 ayat 22. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, kita berseru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas sidang anak-anak hari ini. Tuhan, mohon Kau menyingkirkan segala lumpur di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan juga Tuhan, Kau menyingkirkan segala tontonan, segala permainan yang menyebabkan ada lumpur di dalam hati kami. Tuhan, mohon Kau bersihkan hati dan pikiran kami, boleh lepas dari segala lumpur. Tuhan, Kau juga bimbing kami, boleh menjadi anak-anak yang menaati perintah-Mu. Oh, tidak menjadi anak-anak yang memiliki rasa marah, rasa dendam terhadap setiap orang. Bahwa kami memiliki hati yang mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin.